Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali pada materi kuliah kali ini, part 6, mengenai aspek modal dan investasi pada studi kelayakan bisnis. Adapun aspek keuangan yang akan dibahas pada materi kali ini, yaitu kita membahas mengenai sumber dana yang diperoleh. Jadi sebelum kita melakukan sebuah proyek, kita juga harus memikirkan sumber-sumber dana, dari mana sumber dana itu yang dapat membuat atau mensupport proyek-proyek bisnis kita nanti. Yang kedua, kebutuhan biaya investasi. Jadi di mana kebutuhan biaya investasi itu merupakan pengeluaran-pengeluaran yang nanti kita butuhkan untuk mewujudkan sebuah proyek bisnis tersebut. Kemudian ada estimasi biaya dan estimasi pendapatan. Jadi berapa perkiraan pendapatan yang akan kita terima dari biaya investasi yang sudah kita keluarkan. Keempat yaitu proyek neraca dan laporan laba rugi yang dapat kita analisis untuk beberapa periode ke depan nanti. Kelima yaitu kriteria penilaian investasi. Jadi apakah investasi yang kita tanamkan di sebuah proyek tersebut itu masih layak untuk diteruskan atau tidak, atau termasuk bisnis yang menarik atau tidak. Keenam yaitu rasio keuangan yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan. Jadi ada rasio-rasio keuangan yang nantinya kita gunakan, dan rasio ini sangat umum sekali yang digunakan untuk menilai sebuah perusahaan. Mengenai sumber dana, jadi di sini sumber dana ada dua, yaitu modal asing dan modal sendiri. Jadi kalau modal asing itu modal yang tidak berasal dari diri kita, seperti ketika kita meminjam di bank, nah itu modal asing. Atau ketika kita urun dari beberapa teman, nah itu juga merupakan modal asing. Bagaimana kalau modal sendiri? Yaitu modal yang berasal dari kita. Ya, dari kita sendiri, yaitu misal dari uang tabungan kita, atau ketika kita menjual investasi kita, misal menjual tanah kita kayak gitu ya, menjual mobil, motor kita untuk bisa digunakan sebagai modal, itu yang merupakan modal sendiri. Mengenai biaya investasi, jadi ada beberapa biaya yang kita keluarkan untuk mewujudkan sebuah proyek, yaitu yang pertama yaitu biaya prainvestasi. Jadi biaya prainvestasi ini biaya yang kita keluarkan sebelum kita mewujudkan sebuah proyek. Misal kita ingin membuat sebuah makanan ya, atau camilan atau sebagainya. Nah, itu kita harus melakukan trial dulu untuk mendapatkan sebuah sampel produk ya. Setelah sampel produk itu jadi, maka kita akan sebarkan atau berikan kepada responden untuk memberikan penilaian. Nah, hal-hal tersebut itu membutuhkan biaya yang disebut biaya prainvestasi. Kemudian biaya aktiva tetap di sini dibagi menjadi dua, yaitu aktiva tetap berwujud dan aktiva tetap tidak terwujud. Di mana aktiva tetap berwujud itu hal-hal yang bisa kita lihat, misal tanah, bangunan, mobil, sepeda. Nah, itu termasuk aktiva tetap berwujud, yaitu yang biaya kita keluarkan untuk menjalankan sebuah proyek. Kemudian ada aktiva tetap tidak berwujud. Jadi aktiva tetap tidak berwujud ini kita tidak bisa memegang wujudnya, tidak bisa merasakan wujudnya, tapi keberadaan aktiva tersebut itu sangat-sangat berperan. Misalnya hak merek ya, hak merek itu merupakan aktiva tetap tidak berwujud ya. Kemudian lisensi atau royalti yang kita terima di situ merupakan karena tidak terwujud ya, jadi termasuk aktiva tetap tidak berwujud. Nah, untuk biaya operasi yaitu biaya operasional yang kita keluarkan sehari-hari untuk menjalankan sebuah proyek. Jadi misal biaya gaji karyawan, biaya wifi, biaya listrik, itu termasuk biaya-biaya operasional yang dikerjakan, yang dibutuhkan tiap harinya untuk menjalankan sebuah proyek.
Berikut adalah arus kas atau cash flow, di mana arus kas ini merupakan aliran kas yang ada di perusahaan pada periode waktu tertentu. Jadi jumlah uang yang masuk dan juga uang yang keluar dari suatu perusahaan, mulai dari investasi yang dilakukan sampai berakhirnya investasi tersebut. Itu yang dikatakan arus cash flow. Jadi, arus kas atau cash flow ini sangat penting bagi seorang investor. Kenapa? Ya, dia lebih penting daripada sebuah laba. Di mana kita harus mengetahui arus kasnya sehat. Yaitu, kenapa? Apabila arus kasnya sehat, maka kita bisa beroperasional dengan baik. Dalam artian, untuk kebutuhan yang dibutuhkan sehari-hari dan membutuhkan uang tunai itu tersedia, sehingga perusahaan tidak kehabisan uang dan tidak mengalami kemacetan operasional karena tidak bisa membayar proses atau biaya proses operasional tersebut. Selain itu, juga untuk membayar kewajiban yang jatuh tempo. Jadi ketika aliran kasnya itu yang masuk lebih besar daripada yang keluar itu, maka arus cashnya itu positif, di mana arus cash positif ini dapat digunakan untuk membayar kewajiban-kewajiban yang jatuh tempo. Bayangkan ketika labanya banyak tapi tidak berupa uang cash, tapi berupa barang-barang atau investasi lainnya gitu, sehingga bulan depannya atau bila ada kewajiban yang jatuh tempo hari ini kita tidak bisa membayar karena kehabisan uang tunai atau uang cash, aliran cashnya negatif, maka kita tidak bisa membayar kewajiban jatuh tempo tersebut. Nah, untuk arus kas yang positif, maka kita memiliki uang tunai yang bisa digunakan untuk investasi kembali di bulan berikutnya, ya, seperti itu. Jadi ada ketika akhir period cash flow-nya itu ada. Cash flow-nya itu dalam bentuk uang tunai, seperti itu, uang gitu ya, bukan berupa barang. Jadi uang tersebut bisa digunakan untuk investasi di bulan berikutnya. Nah, untuk selanjutnya kita belajar mengenai jenis cash flow. Dan ada beberapa jenis cash flow, yaitu initial cash flow, operational cash flow, dan terminal cash flow. Di mana initial cash flow ini yaitu cash flow yang kita gunakan untuk prainvestasi. Misalnya kita sebelum merealisasikan sebuah proyek, otomatis kita harus membutuhkan beberapa penelitian, beberapa alat-alat, bahkan kita sudah mulai membangun sebuah gedung atau menyewa gedung atau merenov gedung atau peralatan-peralatan yang kita butuhkan untuk merealisasikan sebuah proyek. Nah, untuk operational cash flow ini yaitu uang yang keluar dan uang yang masuk yang digunakan pada saat proyek tersebut berjalan. Misal uang masuknya itu kita mendapatkan pendapatan ya dari jual beli, itu termasuk operasional. Kemudian cash flow yang keluar mungkin kita harus membayar wifi, membayar kebersihan, membayar listrik, itu termasuk di operasional, jenis cash flow yang operasional. Nah, untuk yang jenis cash flow terminal ini yaitu cash flow yang kita dapatkan di akhir period ya. Jadi akhir period ini kita menerima cash flow yang positif atau yang negatif. Jadi misal dimulai pada tanggal 1 bulan Mei, maka berapa nanti cash flow di akhir bulan Mei tanggal 30 atau 31 ya mungkin ya di situ. Jadi kita lihat jenis cash flow-nya, nanti dia cash flow-nya positif atau cash flow negatif, dan itu yang dinamakan terminal cash flow. Untuk mengetahui sebuah investasi itu dikatakan bagus atau
menjanjikan bagi para investor, ada beberapa kriteria penilaian investasi, yaitu payback period, average rate of return atau ARR biasanya ini, kemudian ada net present value atau NPV, kemudian ada IRR, internal rate of return, dan profitability index. Untuk payback period ini merupakan teknik ya penilaian terhadap jangka waktu pengembalian investasi sebuah proyek atau usaha, di mana keuntungan dari payback period itu, payback period sekarang lebih kecil daripada umur investasi. Nah, itu ketika PP-nya sudah kembali ya, payback periodnya sudah kembali lebih kecil atau lebih dahulu daripada umur investasi. Misal umur investasinya itu 5 tahun, tetapi ternyata jangka waktu pengembalian investasinya itu sudah PP-nya itu cuma 3 tahun. Nah, maka disinilah keuntungannya di payback periodnya yang lebih kecil daripada umur investasi. Kemudian membandingkan rata-rata industri usaha yang sejenis. Nah, kita juga harus membandingkan dengan rata-rata industri unit usaha yang sejenis. Misal sebuah usaha A. Nah, ini kapan PP-nya gitu. Misal 5 tahun. Oke, kita gunakan 5 tahun karena normalnya 5 tahun. Ketika bisnis tersebut ya, yang kita geluti itu PP-nya hanya 3 tahun, maka itu termasuk bisnis yang bagus gitu ya, investasi yang bagus. Atau keuntungannya sesuai dengan target perusahaan. Ya, kita tidak berharap lebih, tapi harus sesuai dengan target perusahaan yang telah ditetapkan. Nah, itu menguntungkan. Nah, adapun kelemahannya yaitu dia mengabaikan time value of money. Ya. Jadi misal ini ya, ketika payback periodnya digunakannya flat gitu ya. Apabila umur investasinya itu 5 tahun. Dengan payback periodnya misal katakanlah ya, per tahunnya itu dia dapatnya 1M gitu. Nah, di tahun berikutnya ditetapkan lagi 1M, di mana umur atau nilai value dari money tersebut, uang yang kita investasikan, jika bertambahnya waktu, maka nilainya sudah berubah. Nah, kekurangan atau kelemahan dari payback period itu sudah ditentukan dari awal tanpa mempertimbangkan time value of money. Bagaimana proyek ini itu bisa kembali investasinya dalam waktu 5 tahun. Bayangkan misal kita berinvestasi sekarang 5 miliar misal gitu. Payback periodnya adalah yaitu 5 tahun ke depan. Jadi 5 miliar sekarang dihitung 5 tahun ke depan tetap 5 miliar karena di sini yang ditekankan adalah jangka waktu pengembalian investasi. Nah, apabila misal sekarang kita invest 5 miliar, tapi nilai umur investasinya 5 tahun, kita nilai di 5 tahun itu 7 miliar, nah itu baru kita tidak mengabaikan atau masih memperhitungkan time value of money. Tapi karena ini payback period, jadi bagaimana jangka waktu pengembalian investasinya tanpa ada tambahan atau unsur lain di situ, maka dia mengabaikan time value of money. Kemudian kelemahan berikutnya yaitu tidak memperhitungkan arus kas yang terjadi setelah masa pengembalian. Nah, di sini. Jadi kalau misal ini 5M tersebut dengan jangka proyek atau umur investasinya 5M dan 5 tahun dan itu sudah tertutup pada tahun kelima. Nah, setelah itu payback period tidak lagi memperhatikan cash flow ya, cash flow setelah payback period itu sudah terbayarkan lunas atau sudah tercapai. Nah, di sini merupakan salah satu kekurangan dari PP atau payback period. Nah, ini berikut contoh mengenai payback period. Misal ya, kas bersih yang kita terima per tahunnya adalah
2.500.000 dan investasi yang kita keluarkan yaitu 5 juta. Maka payback periodnya yaitu apabila per tahunnya 2.500.000 dan dengan investasi 5 juta dikalikan tahun atau 1 tahun, maka payback periodnya adalah 2 tahun saja. Nah, cukup simpel untuk sebuah perhitungan payback period ya. Average rate of return atau biasa disebut ARR ya di sini, yaitu cara untuk mengukur rata-rata pengembalian bunga dengan cara membandingkan antara rata-rata laba setelah pajak (earning after tax) ya, dengan rata-rata investasi. Jadi di sini ada earning after tax-nya pada periode pertama adalah 950 sampai periode kelima ada 1650. Jadi mohon dicatat di awal bahwa ini saya hilangkan 30 di belakangnya untuk mempermudah saja. Jadi total EAT di situ adalah 6350. Ya, jadi dari penjumlahan dari earning after tax dari periode 1 sampai periode 5 kita jumlah sehingga mendapatkan 6350. Nah, dari 6350 untuk mendapatkan rata-rata earning after tax kita bagi menjadi 5 sehingga didapatkan 1270. Nah, kita harus mengetahui investasi kita di awal untuk sebuah proyek ini berapa. Misal 5.000. Nah, di mana 5.000 ini kita akan mencari rata-rata investasinya dengan cara dibagi 2. Jadi, kita mendapatkan 5.000 dibagi 2 yaitu 2.500. Nah, ARR di sini kita dapatkan dari rata-rata earning after tax dibagi rata-rata investasi kita. Jadi, kita cek di situ ya, bahwa rata-rata earning after tax-nya terhadap investasi yang rata-rata investasi yang kita tanamkan itu 51%. Jadi ini sangat rata-rata pengembalian bunganya ini besar ya, sangat besar sekali. Jadi apabila mau invest, salah satu poin yang harus dicek yaitu ARR, sehingga bisa memutuskan apakah kita akan berinvestasi atau tidak pada sebuah unit bisnis. Berikut indikator lainnya ketika kita akan memutuskan untuk berinvestasi atau tidak, yaitu net present value, di mana net present value merupakan perbandingan antara present value kas bersih dengan present value investasi selama umur investasi tersebut. Selisih antara kedua present value tersebut yang kita kenal dengan net present value. Jadi apabila net present value-nya itu positif, maka kita terima untuk berinvestasi kepada proyek tersebut. Apabila NPV-nya negatif, maka kita bisa melakukan penolakan untuk sebuah investasi. Berikut ini merupakan contoh perhitungan mengenai net present value. Jadi net present value kita ketahui dulu yaitu pendapatan bersih kita, yaitu pendapatan after tax setelah kita membayar pajak ya. Jadi periode pertama ada 950 hingga periode kelima 1650. Dengan adanya penyusutan. Nah, di sebuah laporan keuangan pasti ada sebuah penyusutan. Kita asumsikan bahwa penyusutannya adalah flat yaitu 800. Sehingga karena penyusutan ini kita kurangi secara buku ya, tapi penyusutan ini ada secara kas, jadi nilainya juga ada. Nah, sehingga kas bersihnya adalah berapa? Kas bersihnya adalah earning after tax plus penyusutan, jadi dia sebesar 1750. Begitu juga sehingga pada periode ke-5. Dan ada diskon faktor, jadi kita menggunakan diskon faktor 20%, di mana nilai diskon faktor ini bisa didapat di tabel dan juga bisa didapatkan di perhitungan manual. Jadi present value kas bersihnya yaitu dari perhitungan kas bersih dikalikan diskon faktor
20% yaitu 0,833 sehingga didapatkan pada periode pertama present value kas bersihnya sebesar 1,457,7. Sehingga kita breakdown ke bawah, pada periode kelima didapatkan 984,9. Jika kita total di jumlah semua periode, yaitu total present value kas bersihnya yaitu 6,008,6. Jadi 6008,6. Nah, untuk menghitung net present value ya, karena kita masih membahas tentang present value, net present value-nya berapa? Nah, net present value yaitu kita masih ingat bahwa investasi di awal kita sebanyak 5.000. Atau kalau di sini kita bisa bilang 5 juta lah gitu. Sehingga jumlah atau total PV kas bersihnya yaitu 6.008.600 dibagi investasi kita di awal berapa? Misal 5 juta ya, 5.000 ya, yang tadi kita bahas 5.000, maka net present value-nya adalah 1, lebih. Nah, ini bisa diartikan bahwa apabila net present value-nya positif, maka kita bisa melakukan investasi pada proyek tersebut. Selain itu, bagi para investor, apabila NPV-nya positif, maka para investor bisa melakukan investasi pada proyek ini. Selain net present value, kita juga akan membahas salah satu indikator perhitungan lagi mengenai internal rate of return. Jadi alat ukur ini merupakan alat untuk mengukur tingkat pengembalian hasil internal. Jadi proses internal yang ada di sebuah perusahaan tersebut menghasilkan berapa tingkat pengembalian terhadap investasi yang telah ditanam. Ya, jika IRR lebih besar dari bunga pinjaman, maka dia diterima. Tapi kalau IRR kurang dari bunga pinjaman, maka ditolak atau tidak perlu untuk berinvestasi di proyek tersebut. Berikut ini adalah contoh ya, contoh di mana kita akan membahas sedikit perhitungan tentang internal rate of return. Nah, di sini kita akan cek dulu, di sini ada kas bersih. Nah, kas bersih ini ada yang 1750 pada periode pertama hingga periode kelimanya 2450. Untuk diskon faktor pertama yaitu 28% dan diskon faktor kedua yaitu 29%. Jadi di sini tingkat bunga pertamanya itu 28%, sedangkan tingkat bunga keduanya yaitu 29%. Nah, untuk mencari nilai diskon faktor ini 28% dan 25%, ini bisa didapatkan di tabel atau nanti bisa berhitung secara manual juga bisa. Lanjut ya. Present value kas bersihnya pada diskon faktor atau tingkat suku bunga 28% di sini. Pada periode pertama, pada kas bersih 1750, present value kas bersihnya pada tingkat suku bunga 28% yaitu 1,366. Sedangkan pada tingkat suku bunga yang 29%, present value kas bersihnya 1,356 dan begitu selanjutnya hingga ke periode ke-5. Dari periode 1 sampai periode 5 kita total semuanya menjadi total present value kas bersih ya. Jadi total present value kas bersih pada tingkat suku bunga 28% itu 5,037, sedangkan untuk yang tingkat suku bunga 29% yaitu 4,933. Dan kita tidak boleh lupa bahwa total present value investasi yang kita gunakan yaitu 5,00 atau 5.000. Di sini kita sudah di awal sudah menjelaskan bahwa 5.000 ini sama dengan 5 juta ya, karena nolnya saya hilangkan di belakang untuk mempermudah saja. Nah,
Untuk selanjutnya, next kita belajar mengenai profitabilitas atau profitability index ya. Di sini merupakan rasio aktivitas dari jumlah nilai sekarang, penerimaan bersihnya yang sekarang dengan nilai sekarang pengeluaran investasi selama umur investasinya. Jadi di sini ini kita membandingkan sebenarnya penerimaan bersihnya itu berapa. Dan nilainya itu nilai sekarang, penerimaan bersihnya berapa, kemudian kita bandingkan dengan nilai pengeluaran investasi selama kita berinvestasi di perusahaan tersebut itu berapa, sehingga kita nanti akan tahu rasio aktivitas dari penerimaan vs pengeluaran. Nah, apabila profitabilitas indeksnya lebih dari 1 maka diterima, sedangkan kalau kurang dari 1 maka dia ditolak. Berikut ini adalah contoh ya, contoh dari profitabilitas index. Jadi apabila di sini ada present value cash bersih dengan tingkat suku bunganya 20%, di mana investasi kita tetap ya 5.000. Ya. Apabila di sini present value-nya ada 7.475 dengan investasinya 5.000, maka profitabilitasnya adalah 149% atau 1,49 kali misal ya, seperti itu. Nah, bisa dibayangkan ya di sini bahwa sesuai dengan rumus yang tadi di slide yang sebelumnya, apabila profitabilitasnya lebih dari 1 maka diterima untuk proyeknya, dan apabila dia kurang dari 1 maka dia kita tolak, seperti itu. Sehingga dari contoh present value kas bersihnya dengan tingkat suku bunga 20%, di sini bahwa proyek tersebut bisa dikatakan diterima dan bisa untuk dilakukan investasi. Jadi di sini bisa disimpulkan ya, apabila ada beberapa alat ukur, misal di sini ada beberapa alat ukur dan hasil pengukurannya di sini ya, ada payback period. Jadi payback periodnya 2 tahun 8 bulan dengan estimasi awalnya itu PB-nya itu 5 tahun, maka bisa dikatakan dia proyeknya adalah bagus. Dengan ARR-nya 51% ini sangat bagus sekali ya. Net present value-nya 1008 juga termasuk kategori bagus. PI-nya 1,2 kali termasuk bagus dan IRR-nya 28,4%. Ini sudah di atas nilai tingkat suku bunga yang diharapkan atau diinginkan. Sehingga dari beberapa alat ukur ini kita dapat menyimpulkan apakah kita akan berinvestasi di sebuah proyek atau tidak, atau sebelum kita menggunakan atau membuat sebuah proyek untuk diri kita sendiri misal, atau ingin membuka bisnis, maka kita menggunakan alat ukur ini untuk sebagai sebuah proyeksi saja, apakah nanti bisnis ini, proyek ini akan menghasilkan return yang baik atau tidak, seperti